Baik, silahkan penasihat hukum terdakwa untuk bertanya terlebih dahulu. Waktu saudara kurang lebih 1 jam. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin, ahli yang kita hadirkan adalah ahli pidana yang merupakan pengajar hukum pidana Universitas Trisakti. Ahli juga sebagai salah satu anggota tim pembahas RKUHP dan juga sekaligus salah satu jubir dari RKUHP dan atau KUHP yang baru. Kami akan bertanya kepada saudara ahli. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini, pada siang hari ini di persidangan yang mulia ini. Kami akan bertanya, apakah pengertian perbuatan pidana juga mencakup pertanggungjawaban dalam hukum pidana Indonesia? Sebelum saya menjawab pertanyaan penasihat hukum, perkenankan saya menyampaikan bahwa saya hadir di sini majelis secara pro bono atau cuma-cuma gratis. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada majelis hakim, perkenankan saya menyampaikan ius curia novit, artinya hakim dianggap tahu hukum. Kehadiran saya di sini hanya untuk memberikan perspektif-perspektif yang sekiranya menguntungkan bagi terdakwa Richard Eliezer. Terima kasih. Izin menjawab majelis? Ya, silakan. Baik. Tadi pertanyaan dari penasihat hukum menanyakan apakah ada perbedaan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, kurang lebih seperti itu ya. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila dilanggar diancamkan dengan sanksi atau nestapa berupa hukuman pidana. Nah, hukum pidana Indonesia memisahkan antara tindak pidana dan juga pertanggungjawaban pidana. Artinya, orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ini adalah konsekuensi dianutnya paham dualistis dalam hukum Indonesia yang secara langsung memisahkan antara tindak pidana atau strafbar feit dengan pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang pertanggungjawaban majelis, itu merupakan suatu keadaan normal psikis yang membawa pada 3 macam kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan dimaksud, khususnya perbuatan pidana ya. Yang kedua adalah dia mampu menginsafi bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketertiban umum masyarakat. Dan yang ketiga, yang terakhir, si pelaku mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Dengan kata lain, dia berada dalam kehendak bebas untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau strafbar feit. Demikian. Terima kasih untuk penjelasannya, ahli. Kemudian kami akan bertanya selanjutnya, apakah pertanggungjawaban pidana tersebut juga mencakup mengenai kesalahan, ajaran mengenai kesalahan apa yang dikenal dalam hukum pidana di Indonesia? Baik, terima kasih penasihat hukum. Berbicara pertanggungjawaban atau Turkeningvatsbaarheid itu adalah ekuivalen atau sama dalam pengertian kesalahan dalam arti yang luas. Nah, tadi saya sudah menyampaikan elemen-elemen dari pertanggungjawaban. Nah, bicara tentang ajaran kesalahan apa yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia, maka ada 2. Yang pertama adalah ajaran kesalahan psikologis atau psychologist good begrip. Ajaran ini salah satunya diperkenalkan atau diajarkan oleh Simons ya, yang berupaya untuk melihat dan mengamati sikap batin dari si pelaku ketika dia melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan ajaran yang kedua mengenai kesalahan adalah ajaran kesalahan normatif deskriptif atau normatif good begrip. Ini merupakan kesalahan yuridis dengan menggunakan penilaian-penilaian yang bersifat normatif
dari luar diri si pelaku untuk melihat apakah orang ini dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Nah, mungkin kalau kita mempelajari hukum pidana, kita pernah mendengar satu nama yang selama ini sering disebut-sebut, yaitu Profesor Mulyatno ya. Jadi Profesor Mulyatno pada waktu dia natalis Universitas UGM tahun 1955, dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar, Profesor Mulyatno secara tidak langsung melepaskan ajaran kesalahan psikologis dan lebih menggunakan ajaran kesalahan normatif deskriptif. Tentu bukan maunya Profesor Mulyatno yang berwenang. Maka sesungguhnya Profesor Van Bemmelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh yang bersangkutan. Terima kasih atas penjelasan ahli. Kemudian, sebagai salah satu anggota tim pembahas KUHP dan tim sosialisasi KUHP, bagaimana rumusan perintah jabatan sebagai alasan pembenar dalam KUHP yang baru saja disahkan? Meski KUHP nasional tersebut baru akan berlaku 3 tahun kemudian. Tolong jelaskan, Saudara ahli. Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari penasihat hukum, rumus dari pasal 51 itu mengatakan tidak dipidana, niet strafbaar, atas suatu feit atau perbuatan ya. Nah, tetapi kalau kita cermati lebih lanjut, sambil mungkin mohon izin apakah bisa ditampilkan, mohon izin majelis, apakah bisa ditampilkan rumusannya, baik ya. Jadi perbuatan ini sebenarnya adalah perbuatan pidana. Maka dari itu, dalam pasal 51, mohon izin majelis, apakah saya boleh menyerahkan juga? Izin mengulangi majelis. Jadi dalam pasal 51 ayat 1 ini yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum. Berarti sebenarnya ada suatu perbuatan melawan hukum di sana gitu. Tapi memang rumusan awalnya adalah feit ya atau perbuatan. Nah, tapi dalam KUHP yang baru saja disahkan meskipun daya lakunya itu 3 tahun kemudian, tapi sekiranya ada nilai-nilai hukum yang mungkin bisa kita gali di sini. Dalam pasal 32 KUHP baru, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi KUHP baru secara ekspresif verbis menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang karena adanya suatu perintah jabatan, maka dia tidak dipidana. Dan lebih seperti itu. Nah, jadi ada penegasan dari KUHP bahwa perbuatan atau feit yang dimaksud dalam perintah jabatan atau ambtelijk bevel ini adalah perbuatan yang dilarang atau bisa dikatakan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid. Demikian, majelis.